semuanya. Kasih Tuhan mengalir senantiasa setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Sekarang kami sudah masuk ke bulan Februari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar, dan kami rindu sekali Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan Tuhan, kasih-Mu Tuhan adalah kasih yang memberikan kedamaian dan sukacita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang eratkan aku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
lebih besar dari kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu yang membawa perubahan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan sampai sekarang ini untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu melekat kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu menjadi seseorang yang terkasih bagi Engkau Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. I love you Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam tahun 2021. Ini adalah firman yang saya sampaikan untuk pertama kali di dalam tahun 2021. Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, kita masuk di dalam doa untuk meminta biar Tuhan bukakan hati kita masing-masing sehingga firman tersebut bisa menjadi berkat bagi pribadi kita masing-masing. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan bersimpuh di bawah telapak kaki Tuhan untuk mengucap syukur bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, sebentar kami rindu Tuhan untuk mendengar isi hati Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Kami siap Tuhan untuk duduk diam mendengarkan segala pesan-pesan-Mu kepada kami semuanya. Dan biarlah Tuhan Engkau melembutkan hati kami masing-masing sehingga boleh menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk ditaburin firman, sehingga firman itu akan bertumbuh, baik itu 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur di hari yang indah ini kami boleh bertemu kembali. Dan sebagaimana adanya, saat ini kami masih ada di dalam suasana Tahun Baru Imlek. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang merayakannya, terimalah salam kami, kongsi Pak Cai untuk semuanya, dan biarlah berkat Tuhan melimpah kepada kami di dalam tahun-tahun mendatang ini. Untuk itu, baiklah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas atau belajar di dalam firman Tuhan dengan tema ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian rindu untuk mendapatkan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita masing-masing, ucapkanlah syukur senantiasa. Baik itu dalam keadaan baik maupun keadaan yang kurang baik, maupun dalam apapun situasi yang kita alami, kita wajib untuk mengucap syukur. Saya sampaikan firman ini karena saya sendiri sudah mengalaminya, bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Bahwa di dalam ucapan syukur senantiasa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Di saat kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman atau di padang gurun, misalnya kita mengalami masalah baik dalam bidang bisnis, ekonomi, keuangan, sakit penyakit, masalah pribadi, masalah dalam rumah tangga, maupun di dalam pelayanan. Sudah barang tentu kita tidak mampu untuk berusaha dengan sekuat tenaga kita sendiri keluar daripada padang gurun ini. Kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan. Dan satu-satunya oknum yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita hanyalah Allah kita, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat bahwa masalah dan persoalan itu tidak pernah henti-hentinya datang kepada kita. Dan seperti pepatah nenek moyang kita yang mengatakan bahwa masalah itu baru berhenti kalau kita sudah di paku 4. Dalam arti kata bahwa kita sudah berada di dalam peti mati
yang akan mengantarkan kita untuk beristirahat selama-lamanya. Tetapi selama nafas masih ada di dalam kehidupan kita, maka masalah demi masalah akan akrab di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu semuanya, kita butuh pertolongan dari Tuhan Allah kita. Sayangnya, banyak di antara kita sering menyalahkan Tuhan, tidak respon, tidak mendengarkan doa permohonan kita. Tuhan tidak kunjung menolong masalah dan pergumulan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali kita komplain, saya sudah berdoa Tuhan. Bahkan saya berdoa dengan derayan air mata. Tidak cukup sampai di situ. Saya pun sudah berdoa puasa Tuhan. Namun mengapa pertolongan itu belum datang? Kita tidak sadar bahwa adakah yang perlu kita pelajarin pada diri kita sendiri? Atau dengan kata lain, sudahkah kita introspeksi? Namun pernahkah kita merenungkan dan mencari penyebabnya? Roma 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Karena selama kita belum menyadari bahwa ada prosedur untuk menemui atau menghadap Tuhan, minimal ada 3 step atau langkah yang perlu kita lalui. Yang pertama, seperti ada juga di dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 100 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Melihat ayat ini, minimal ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, disebutkan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Berarti ucapan syukur sangat penting dan vital di dalam hal ini. Atau kalau dengan bahasa sehari-hari kita katakan ini adalah kata kunci untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Ini sangatlah penting. Karena sebagai langkah awal mengetuk atau membuka pintu gerbang hadirat Tuhan, harus diawali dengan ucapan syukur. Yang kedua, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi setelah kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Jadi bukan kita ujuk-ujuk datang-datang berdoa. Memang tidak salah kita berdoa, karena merupakan sarana bagi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan di dalam perjanjian lama, di kala itu Raja Daud telah mengerti apa yang harus ia lakukan agar ia berkenan di hadapan Tuhan. Raja Daud selalu masuk dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Apa saja yang akan dikerjakan dan akan selalu didahului dengan ucapan syukur. Jadi di sini kita perlu belajar. Pertama, kita mengucap syukur. Yang kedua, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, artinya kita memuji Tuhan. Bahwa bahasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Setelah itu, barulah kita masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian dan bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Dan yang ketiga, bukan lagi sekedar mengucap syukur dengan kata-kata, tetapi harus bersyukur dengan action atau tindakan nyata. Jadi kita harus bersyukur kepadanya itu dengan suatu tindakan nyata dan bukan hanya sekedar kata-kata. Bagaimana yang kita maksud dengan ucapan syukur? Bahwa kepada Tuhan, yaitu kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan segala sesuatu apa yang ingin kita sampaikan,
apa yang hendak kita kerjakan, dahulilah dengan ketiga hal ini. Mengucap syukur, bernyanyi, memuji Dia, dan yang ketiga adalah bersyukur dalam bentuk action. Kembali saya ingin bacakan Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mengapa Raja Daud hampir senantiasa berhasil di dalam mengatasi setiap masalah ataupun pergumulan yang sedang dihadapinya? Karena ia mampu untuk selalu mengingatkan dan memaksa jiwanya sendiri untuk berharap kepada Allah dan senantiasa bersyukur. Jadi bukan suatu kebenaran kalau pada momen ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita untuk bersyukur. Mengapa? Karena kita melihat saudara-saudara kita yang berada di luar daripada kita, mereka punya suatu kepercayaan yang sungguh luar biasa. Kita melihat pada malam menjelang Imlek, mereka senantiasa datang ke vihara-vihara. Mereka berdesak-desakan. Ya, mungkin untuk saat ini tidak ada karena ada COVID. Tapi sebelum ada COVID, kita bisa melihat bagaimana mereka berdesak-desakan datang ke wihara, memasang hiu atau dupa, sehingga untuk bernapas pun kita susah. Tapi mereka mau berebut. Mengapa mereka lakukan semua itu? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah mereka, bahwa mereka telah diberkati sepanjang tahun. Dan juga bagi mereka leluhur kita yang ada di daratan Tiongkok sana, ini merupakan ucapan syukur menyambut tahun baru, karena mereka telah diberkati dengan luar biasa. Dan tradisi itu dibawa sampai dengan saat sekarang. Kita melihat pada malam menjelang Imlek, semua rumah pasti membuat masakan atau makanan yang lain daripada yang lain. Dalam arti kata spesial, karena mereka ingin mengucapkan syukur. Dan kita melihat, sekalipun mereka tidak berbakti kepada Allah yang sama dengan kita, tapi mereka mempunyai ucapan syukur yang luar biasa. Dan ada suatu tradisi bagi mereka yang berkeyakinan lain, bahwa pada saat malam tahun baru perlu untuk datang berbondong-bondong, anak, cucu, menantu, cucu-cucunya, semua berkumpul di dalam keluarga besar. Apa tujuan mereka? Untuk mengucap syukur kepada para orang tua yang selama ini telah membesarkan mereka, membiayai kehidupan mereka, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi sosok seseorang yang luar biasa. Mungkin mereka telah sukses di dalam bisnis, mungkin mereka telah berhasil di dalam kehidupannya, dan mereka mengalami suatu kehidupan yang luar biasa. Dan untuk meluapkan kebahagiaan dan ucapan syukur itu, tanpa disadari mereka datang kepada para orang tua. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk sujud, bukan sebagai penyembahan, tetapi sebagai ucapan syukur bahwa orang tua telah membesarkan mereka. Ini adalah suatu tradisi yang sungguh luar biasa, yang patut kita contoh. Dan tidak ada jeleknya untuk dilestarikan. Kita bukan melihat ini sebagai suatu agama, tetapi kita melihat sebagai suatu tradisi yang memanifestasikan ucapan syukur kepada orang yang lebih tua. Dan pada hari Imleknya, hari H-nya, mereka saling berbagi kegembiraan dengan memberikan angpau. Baik orang tua kepada anak-anaknya, maupun anak-anaknya yang telah sukses dan berhasil, mereka memberikan angpau sebagai ucapan syukur kepada orang tuanya. Inilah mengapa kalau mereka yang belum mengenal Tuhan seperti kita bisa melakukan dan mengucap syukur, tapi kita melupakan atau melalaikan hal-hal yang demikian prinsipil.
Saya rindu pada momen sekalipun sudah lewat, yaitu momen Hari Raya Imlek. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Biarlah kita mencontoh tradisi mereka yang sungguh luar biasa itu, di mana ucapan syukur itu tidak pernah lepas untuk mereka ucapkan. Dan mereka, khususnya anak-anak, begitu bergembira, bersukaria dikala mereka mengucapkan kongsi Pak Chai kepada orang-orang yang lebih tua. Mereka pun menerima balasan berupa angpau. Inilah suatu tradisi yang luar biasa yang boleh kita contoh, bahwa penghargaan terhadap orang tua itu hendaknya selalu kita adakan. Bukan saja kepada orang tua kita, tetapi kita pun hendaknya bisa menghargai kepada orang lain yang lebih tua usianya dari kita. Masih adakah rasa hormat kita kepada orang-orang yang lebih tua? Sesungguhnya penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua tidak lain dan tidak bukan merupakan manifestasi dan pengejawantahan daripada ucapan syukur itu sendiri. Karenanya pada hari yang berbahagia ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Hendaklah kita senantiasa bisa bersyukur di dalam segala sesuatu yang kita alami atau kita hadapi. Kita melihat betapa Raja Daud yang senantiasa berhasil di dalam pekerjaan maupun di dalam peperangannya, di dalam kehidupannya. Karena Raja Daud mampu untuk selalu mengingatkan dan memaksa jiwanya sendiri untuk berharap kepada Allah dan senantiasa bersyukur. Mazmur 42 ayat 11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bisa melihat betapa luar biasanya Raja Daud untuk tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Allah yang ia sembah, dan ia yakini bahwa pertolongan itu senantiasa dari Allah. Bahkan dia memaksa kepada jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini adalah suatu introspeksi diri yang sungguh luar biasa. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Bukankah di dalam menjalani hidup keseharian kita sering tertekan jiwa kita sering kali gelisah menghadapi masalah atau persoalan yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi Raja Daud mengingatkan akan jiwanya dan dirinya. Berharaplah kepada Allah, kata Raja Daud. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi di sini inilah kehebatan dan kekuatan Raja Daud, bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun juga ia senantiasa mengucap syukur kepada Allahnya. Bukankah kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada murid-muridnya dan kita, bahwa segala mukjizat yang dikerjakannya selalu didahului dengan ucapan syukur. Seringkali kita mengangkat dan kita berkata, saya pengikut Kristus. Saya adalah muridnya. Saya adalah anak-anak Kristus. Tetapi sudahkah kita melakukan? Sudahkah kita mencontoh hal-hal yang Tuhan tunjukkan? Bahkan hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan kita yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan hanya berteori belaka. Tuhan tidak pernah berretorika saja, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita dengan bukti dan contoh-contoh yang nyata di dalam hidup ini. Kita lihat sejenak
bahwa Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada murid-muridnya. Dan kita semua, bahwa segala mujizat yang dikerjakannya itu senantiasa didahului dengan ucapan syukur. Matius 15 ayat 36 ada tertulis, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan kita tahu bahwa ketujuh roti dan ikan-ikan itu, ini sama halnya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti yang bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Tuhan melihat bahwa roti yang dibagi-bagikan dan ikan itu tidak pernah kekurangan, bahkan berkelebihan. Inilah bukti nyata bahwa mujizat itu bisa terjadi karena Tuhan mengucap syukur terlebih dahulu. Dan sebelum membagi-bagikan roti dan ikan, Tuhan mengucap syukur terlebih dahulu. Dan dengan 5.000 orang yang makan sampai kenyang, masih lebih 12 bakul. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Firman mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20 juga berbicara, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini bukan suatu imbauan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin melihat dan mengalami mujizat terjadi dalam hidup kita. Seberat apapun masalah atau persoalan yang kau hadapi, jangan pernah engkau lupa untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini adalah perintah. Dan firman ini sejalan dengan apa yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang sudah sering kali saya sampaikan. Di mana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menganggap dan Tuhan berharap kita mengucap syukur senantiasa. Kalau kita ingin sekali lagi diberkati dan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan, seringkali yang ada bukan ucapan syukur, tetapi ketakutan, kegentaran, bahkan tidak jarang diikuti dengan bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Terlebih lagi, kita sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar doaku? Tuhan, mengapa engkau tidak menghampiriku? Padahal aku sudah berdoa Tuhan, pagi, siang, sore, malam. Bahkan tidak lupa aku berdoa dengan diiringi dengan puasa dan sebagainya. Namun sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak mendengarkan doa kita. Bukan Tuhan yang melalaikan kita. Namun cara kita yang perlu kita perbaiki. Karena apa? Seperti Filipi 4 ayat 6 yang akan saya bacakan kembali. Agar kita mengingatnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Luar biasa. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa dan permohonan kita harus didahului atau disertai dengan ucapan syukur. Nah, setelah kita mengerti dan kita mengetahui akan hal ini,
Saya berharap kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengubah cara kita berdoa. Kita mengubah cara kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Yaitu bahwa segala sesuatunya harus kita dahului dengan ucapan syukur. Terlebih lagi, apa saja yang kita lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Mungkin kita bertanya, oke Pak Pendeta, kita bisa mengucap syukur dikala kita menerima berkat. Kita bisa mengucap syukur dikala keadaan kita luar biasa, penuh sukacita, damai sejahtera. Namun bagaimana kita mengucap syukur kalau kita sedang di dalam keadaan terpuruk? Kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahwa ini bukan hanya omdo atau ngomong doang, tapi saya sudah lakukan. Dikala kita berada atau sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, dalam padang gurun yang gersang, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan kita berseru kepada Tuhan. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau hal ini boleh terjadi pada diri kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa semuanya ini adalah seizin Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam hal-hal. Karena kami tahu Tuhan, di balik segala ucapan syukur ada kuasa yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya, di dalam ucapan syukur kami, Engkau mendengarkan doa kami, dan Engkau akan menuntun tangan kami untuk keluar dari lembah kekelaman ini. Dan pada akhirnya, segala sesuatunya akan indah tepat pada waktunya. Bahkan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Sederhana. Ini hanya salah satu contoh belakang. Jadi di dalam kita terpuruk, di dalam kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, kita mampu untuk mengucap syukur. Dan saya yakin dan percaya, dikala kita mengucap syukur, Tuhan tersenyum. Dan Ia tidak akan menunda-nunda lagi untuk segera mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari lembah kekelaman. Di situ kita melihat bahwa betapa besar kuasa daripada ucapan syukur itu. Dalam Kolose 3 ayat 17 juga dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lihat, semuanya tidak terlepas dari ucapan syukur. Jadi di dalam ucapan syukur sesungguhnya ada kuasa yang luar biasa. Kolose 3 ayat 17 ini sungguh luar biasa. Firman Tuhan bukan saja mengingatkan, tapi menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi saat kita mau berkata-kata, saat kita akan melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di sini senantiasa kita diajar untuk melakukan segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Kesimpulan kita, kalau Tuhan Yesus saja di dalam melakukan setiap mukjizat senantiasa didahului dengan ucapan syukur, maka kita wajib mencontoh dan mengikutinya. Kita melihat sebagai ayat penutup, terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 41 dan Yohanes 11 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
aku mengucap syukur kepadamu. Saya ulangi, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain dan biarkan ia pergi. Jadi ini berbicara Tuhan Yesus menghidupkan orang yang mati, didahului dengan ucapan syukur. Jadi kalau orang mati saja bisa dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Apakah Tuhan tidak punya kuasa tanpa ucapan? Punya. Tuhan sanggup melakukan sesuatu tanpa ucapan itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ucapan syukur itu ada hal yang mutlak dibutuhkan untuk kita mengetuk pintu mujizat agar dibukakan buat kita semuanya. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada pagi hari yang berbahagia ini, Tuhan telah mengingatkan, bahkan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur atas segala apa yang akan kita katakan atau akan kita perbuat. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Beliau yang sebagai Allah yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua, yang punya kuasa dan otoritas yang tidak terbatas, namun senantiasa mengucap syukur sebelum melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Mengapa kita sebagai Allah yang sebagai anak-anaknya yang dibesarkan di dalam kasih-Nya, kita tidak mengikuti apa yang Ia berikan aja contohkan kepada kita? Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita satukan hati, kembali masuk di dalam doa untuk mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini Engkau telah izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman, di mana Engkau telah membukakan mata hati kami. Engkau mengajar kepada kami agar setiap doa-doa kami akan mendapatkan jawaban, bahkan mujizat akan terjadi di dalam hidup kami, dengan syarat bahwa segala doa dan permohonan kami hendaknya didahului dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh pelajaran dan pengajaran yang sangat berharga bagi kami semuanya. Karenanya Bapa, biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih telah selesai berbicara. Sudah barang tentu segala sesuatunya masih jauh daripada kesempurnaan. Karenanya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun melalui Roh Kudus untuk memberikan penjelasan dan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga setiap firman yang disampaikannya bukan saja kami renungkan, namun kami mampu untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita datang di hadirat Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan kepada kita. Untuk itu, mari kita angkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah memimpin ibadah online ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami bersyukur Tuhan,
Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita. Bapa yang baik, biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk melakukan semua itu. Dan kami rindu Bapa, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami akan mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi hamba-hambamu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.